Kembali di debat publik Pilkada untuk calon wali kota Tangerang Selatan dan calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Pada sesi ini adalah pertanyaan dari kandidat ke kandidat. Aturannya sudah disampaikan, sekarang tinggal langsung kita mulai. Saya hanya mengingatkan kandidat nomor urut 1 bertanya ke kandidat nomor urut 2 dan nanti seterusnya akan saya berikan kesempatan. Waktu untuk pertanyaan 1 menit, waktu untuk menjawab 2 menit. Waktu untuk menanggapi 1 menit masing-masing. Saya mulai 1 menit dari nomor urut pasangan dengan nomor urut 1. Kami silakan. Oke, Pak Arsid dan Bu Elvir yang terhormat, tadi Pak Arsid sedikit menyinggung dalam visi misinya menyatakan bahwa akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk rakyat Tangsel. Mungkin itu bisa sedikit dijelaskan. Begitu juga dengan Ibu Elvir tadi yang menyatakan akan meningkatkan masalah asuransi kesehatan bagi masyarakat Tangsel sebagai jaminan sosial secara menyeluruh. Nah, ini jaminan sosial secara menyeluruh ini mungkin bisa dijelaskan. Karena dalam hemat kami ketika kalkulasi kami, tadi kan saya sebutkan bahwa dalam visi misi kami kita memberikan BPJS kepada masyarakat yang miskin dan masyarakat yang cacat serta lanjut usia. Kalkulasi kami itu kurang lebih sekitar 30-an miliar. Jadi buat seluruh rakyat miskin kita berikan jaminan kesehatan di Tangsel, jumlahnya kok dilalah sama dengan jumlah bansos yang diberikan Ibu Airin. Nah, ini sekarang saya tanya sama Pak Arsid dan Bu Elvir, kira-kira bagaimana kalau biayanya? Oke, kita mulai jawaban pasangan nomor urut 2, 2 menit dari sekarang. Ya, terima kasih. Pak Slon nomor 1, Pak Ihsan, Bu Lydia, dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bahwa kita punya prinsip bahwa birokrasi ini adalah pelayan masyarakat, bukan tuan masyarakat. Itu yang terpenting. Nah, dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat tersebut, tadi saya katakan di dalam jawaban kami dulu, adanya pendelegasian kewenangan kepada level di bawah wali kota. Katakanlah SKPD, camat, dan kelurahan. Sehingga dalam memberikan pelayanan masyarakat yang sifatnya hubungan langsung dengan masyarakat pelayanannya, mereka cukup datang ke kelurahan. Katakanlah, saya berikan contoh misalnya KTP yang ditandatangani oleh SKPD atau Dukcapil, Kepala Dinas. Nah, kenapa tidak dengan berbasis IT sekarang, mereka cukup datang ke kelurahan dan di situ bisa diselesaikan datang dan bisa dibawa pulang KTP tersebut sehingga tidak mereka datang ke Dukcapil meminta tanda tangan kepala dinas. Saya kira hal itu bisa kita lakukan karena sekarang ini kita bisa menggunakan teknologi yang lebih bagus. Silakan Bu Elvi. Terima kasih pasangan nomor urut 1 atas pertanyaannya. Tadi ditanyakan mengenai asuransi kesehatan secara menyeluruh atau biasa disebut dengan National Health Coverage, yaitu kita di sini mengharapkan bahwa untuk pelayanan kesehatan di masyarakat Tangerang Selatan ini memang kita bukan hanya mengejar sekedar cakupannya saja, tetapi juga kualitasnya. Jadi kalau dikatakan asuransi kesehatan secara menyeluruh memang karena ini adalah suatu amanah yang sudah terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya di pasal 28H poin ketiga, di mana di situ negara memberikan setiap warga negara itu berhak atas jaminan sosial. Jadi di sini kami sebagai pemerintah daerah, sebagai perpanjangan dari waktunya negara, habis, kami berikan kesempatan untuk menanggapi calon pasangan nomor urut 1. Terima kasih Bang Arsid. Cuma dalam hemat kami ketika Bang Arsid mengatakan bahwa akan ada pendelegasian tadi yang saya catat, yang kedua juga masalah reformasi birokrasi, ini kunci yang utama. Saya lihat memang perlu ada yang pertama adalah perubahan di dalam peraturan yang terkait dengan masalah itu, terutama di Perwali dan Perda yang ada di Tangerang Selatan. Nah ini itu yang pertama. Baru yang kedua juga kebijakan daerah ini yang kadang-kadang ingin mempercepat pelayanan dari beberapa hematan kami dan riset kecil-kecilan yang saya lakukan di berbagai dinas-dinas yang ada, kadang-kadang terkendala dengan jumlah pegawai atau rasio antara jumlah honorer dengan jumlah pegawai tetap yang ada di dinas-dinas yang memang menjadi ujung tombak
Nah ini kira-kira seperti apa? Kayak di kelurahan lah, hampir di setiap kelurahan itu mungkin yang jadi PNS cuma hanya 2 atau 3 orang paling banyak, sementara selebihnya adalah honorer. Ya. Ditanggapi 1 menit waktunya, silakan. Ya, terima kasih. Saya kira ini memang tepat apa yang dikatakan bahwa di dalam pendelegasian kewenangan ini juga harus kita ikuti dengan evaluasi dan pengawasan. Evaluasi di sini, masihkah itu namanya perwal berlaku atau tepat waktunya pada saat ini? Itu yang kita evaluasi ke depan. Bahwa kalau memang itu kurang tepat, ya kita rubah perwalnya atau peraturan lainnya, saya kira begitu. Dan untuk masalah kepegawaian, kita juga di sini pasti ada namanya Badan Kepegawaian Daerah. Mereka bisa mengevaluasi. Dalam satu SKPD, katakanlah kalau kelurahan memang belum waktunya menjadi SKPD, ya jangan. Tetapi kalau sudah mau waktunya SKPD, kenapa tidak? Kalau lurahnya pegawai negeri, sekelnya dan KUR kasihnya pegawai negeri, saya yakin itu bisa menjadi SKPD dan saya yakin bisa melayani masyarakat dengan baik. Dan evaluasinya juga akan kena. Demikian Bang Ihsan. Masih ada waktu? 5 detik. Baik, untuk bidang kesehatan tadi ditanyakan mengenai anggarannya. Anggarannya ini dari APBD sudah bisa habis, sayang sekali. diperoleh Terima sekitar kasih. 5%. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan pasangan calon nomor 1 dan nomor 2. Pertanyaan dari nomor 1 ke pertanyaan nomor urut 2. Sekarang pertanyaan dari pasangan nomor urut 1 ke pasangan nomor urut 3. Kami persilakan 1 menit pertanyaannya, 2 menit untuk menjawab. Bu Airin yang terhormat, Pak Ben yang terhormat, yang ingin saya tanyakan yang utama dan pertama adalah masih terkait dengan yang saya sampaikan kepada Pak Arsid adalah masalah reformasi birokrasi, ya kan? Reformasi birokrasi yang terkait dengan pengendalian, reformasi birokrasi yang terkait koordinasi, reformasi birokrasi yang terkait pengawasan di Tangerang Selatan. Karena tadi Anda mengatakan bahwa yang akan Anda lakukan ke depan adalah reformasi birokrasi. Padahal setahu saya reformasi birokrasi itu yang pertama membutuhkan adalah keteladanan pemimpin. Dan yang kedua yang penting juga untuk dilakukan adalah pemimpin yang tahu secara detail apa yang dilakukan oleh anak buahnya dan siap bertanggung jawab, bukan mengatakan tidak tahu apa-apa. Kenapa saya bilang kayak gini? Karena dari banyak laporan saya lihat Ibu Airin ketika ada kasus misalnya kayak Langsung kasus pertanyaan, Akes waktu sudah dan mau lain habis. sebagainya, jawabannya tidak tahu apa-apa. Terima kasih. Oke. Baik, terima Silakan kasih. 2 menit dari sekarang. Ya, pada intinya adalah bagaimana kita melakukan reformasi birokrasi. Tangsel sebagai wilayah baru dan saya merasakan betul ada reformasi birokrasi walaupun tidak bisa berjalan dengan cepat. Yang sudah kita lakukan dalam rangka pengendalian dan koordinasi adalah kita terus tingkatkan inspektorat. Inspektorat adalah sebagai mata dan telinga kita. Dan kita harus tahu bahwa kepala daerah adalah pengelola keuangan daerah. Pengguna anggaran adalah para kepala SKPD. Apa yang saya lakukan dan selalu saya sampaikan, baik dalam rapat apapun, adalah harus selalu mengikuti aturan dan ketentuan yang ada. Karena pertanggungjawaban seluruhnya ada di pengguna anggaran. Tetapi pada intinya bahwa alhamdulillah tahun ini, di tahun 2015, Tangsel sudah bekerja sama dengan KPK dalam hal deputi pencegahan untuk sistem integritas, termasuk Surabaya dan juga Kabupaten Pindrang. Dan insya Allah tahun 2016 kita akan lakukan, di mana manakala ada sistem yang berjalan dengan baik dan pengawasan berjalan, maka ini insya Allah akan bisa terus melanjutkan reformasi birokrasi dengan tentunya tadi yang disampaikan oleh Pak Arsid maupun juga oleh Pak Ihsan Mojo, yang keliling dari satu tempat ke tempat yang lain, bahwa kita memiliki pegawai negeri sipil pun juga bisa dibilang hanya sedikit. Karena memang aturan Undang-Undang ASN, tapi harapan saya tentunya dengan P3K nanti akan membantu reformasi birokrasi bisa bekerja secara profesionalitas. Dan harapan saya tentunya bahwa dengan adanya hal-hal yang lain, kita sudah kerjasama dengan BPKP, dengan BPK, mulai dari perencanaan, mulai dari pelaksanaan, dan juga mulai dari pada saat selesainya pekerjaan dan yang lainnya. Jadi harapan saya mudah-mudahan apa yang sudah kami lakukan selama ini pada intinya adalah bagaimana terus kita tingkatkan. Maka kenapa yang menjadi skala prioritas di nomor 1 kami adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia di samping dengan menggunakan teknologi dan inovasi. Ada 2 hal. Yang pertama adalah kepatuhan terhadap hukum. Oleh karena itu setelah kerjasama dengan Divisi Gratifikasi KPK, kita akan membuat fakta integritas antara seluruh SKPD dengan pimpinan dan dengan antara pimpinan Baik, dengan waktunya KPK. habis. Terima kasih, nanti kesempatan lagi. Ada waktu untuk menanggapi 1 menit dari sekarang.
Ya, jadi yang pertama tentang masalah reformasi birokrasi yang disebutkan oleh Bu Airin itu, saya lihat dari praktek yang ada di beberapa tempat, termasuk dalam layanan publik, dalam pengawasan pembangunan, reformasi dalam birokrasi yang disebutkan tentang pelayanan kependudukan, saya masih sangat merasakan di banyak tempat misalnya kayak pembangunan gedung sekolah, banyak sekali yang masih tidak pengawasannya tidak tepat guna, seperti misalnya yang kejadian di SMP Negeri 8 di sebelah Muncul itu, yang sampai sekarang sudah 3 tahun masih mangkrak walaupun memakan anggaran hampir kurang lebih 14-15 miliar. Dan yang kedua juga masalah reformasi birokrasi yang disebutkan Ibu Airin tadi, terus terang mulai dari kelurahan, kecamatan sampai ke dan dinas itu kita rasakan belum betul-betul mengena dan dirasakan, karena sampai saat ini pun kita ini ngurus KTP ada teman saya, mertua saya sampai 4 bulan, 5 bulan juga belum selesai. Terima kasih, waktu habis. 15 miliar mangkrak katanya sekolah tadi. Silahkan tanggapi 1 menit. Saya ingin menjelaskan mengenai SMP 8 bahwa kami selalu mengadakan rapat pengawasan pengendalian bahwa SMP 8 ini berada di kawasan Puspitek, lahannya Puspitek. Bahwa tahun 2013 kami diminta SMP 8 sekarang ada di dalam Puspitek. Kita pindahkan dan kita lakukan anggaran yang memang tidak bisa sekaligus karena ada program kegiatan yang lainnya. Pada saat kita akan menganggarkan di tahun 2014, berapa kali tidak ada yang daftar dan tidak ada yang lelang. Sehingga akhirnya pada saat tahun 2015 mau kita anggarkan, ternyata kami dipanggil oleh Puspitek bersama-sama dengan Kementerian Keuangan bahwa lahan yang merupakan milik Puspitek itu adalah milik Kementerian Keuangan. Jadi ada beberapa hal secara administrasi yang harus diselesaikan, dan insya Allah 2016 ini kita bangun tidak hanya finishing tapi juga untuk seluruh penataan dari SMP 8, sehingga SMP 8 yang ada sekarang di dalam Puspitek akan pindah dengan kualitas dan juga sarana prasarana yang jauh lebih baik daripada yang sekarang ini. Terima kasih. Dari waktu? Cukup baik. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk pasangan nomor urut 1 dan nomor urut 3 yang telah memberikan pertanyaan dan juga jawaban. Kita lanjutkan sekarang ke pasangan nomor urut 2 untuk bertanya kepada pasangan nomor urut 3. Kami persilakan, waktunya 1 menit dari sekarang. Ya, terima kasih. Yang terhormat pasangan nomor 3, Pak Airin, Pak Ben. Saya cuma ingin memberikan bahwa apa yang dipaparkan visi misi atau pertanyaan dari Pak Ihsan Mojo, jawaban ini sebagai bentuk laporan prestasi wali kota. Nah, di sini kita perlu tekankan bahwa sini sama-sama calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan. Jadi saya bertanya begini. 5 tahun ke belakang di pemerintahan wali kota yang dahulu, karena sekarang kita sama-sama calon, Pak. Dalam paparan visi misi Ibu dengan Pak Ben, ini saya tidak mendengar tadi bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih. Sementara sebagaimana kita ketahui bahwa ada beberapa SKPD yang terlibat atau tersandung hal-hal yang kurang baik di pemerintahan yang lalu. Bagaimana menurut Ibu ke depan menciptakan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik? Demikian. Silakan, waktunya untuk dijawab 2 menit dari sekarang terkait dengan reformasi birokrasi terkait dengan kasus-kasus korupsi. Yang pertama bahwa organisasi pemerintahan daerah sebagai unit pelaksana teknis itu harus kita lakukan perubahan. Karena seiring dengan berkembangnya peradaban zaman, tuntutan terhadap pemerintah daerah, dan juga perubahan-perubahan aturan pemerintahan terkait dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang saat ini dengan nomor 9 tahun 2015. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tekankan bahwa kepada seluruh SKPD untuk mentaati hukum. Dari mulai proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, seluruhnya harus mentaati hukum. Oleh karena itu, fakta integritas adalah salah satu kunci untuk bagaimana membangun integritas SKPD agar semua sesuai dengan perencanaan. Yang tidak kalah pentingnya adalah pengawasan teknis. Kita ada 2 unit pelaksanaan teknis. Yang pertama adalah secara fungsional, kita punya inspektorat, auditor, mereka terus kita latih dengan pelatihan-pelatihan yang memadai. Kemudian yang kedua adalah pengawasan yang dilakukan oleh secara eksternal, baik oleh masyarakat maupun oleh unit-unit teknis yang lainnya. Kita sediakan kotak-kotak pengaduan bagi masyarakat yang merasa ada ketidakpuasan dalam pelayanan-pelayanan publik yang dilakukan oleh kami.
Yang pada intinya yang sedang kita buat adalah sebuah fondasi dan tentunya kita menggunakan sistem dengan menggunakan teknologi. Yang tadi disampaikan, apabila masyarakat memang merasa seperti yang disampaikan ada hal-hal yang memang dirasa kurang baik dan yang lainnya, segera sampaikan dan laporkan, bisa secara tertulis maupun website kita yang ada www.tangerangselatan.go.id, yang ini akan kita teruskan seterusnya. Dan tentunya saya menyampaikan bahwa karena saya kami incumbent, setiap hari Rabu kami buka kantor, yang boleh masyarakat siapapun untuk datang dan menyampaikan apa yang menjadi keluhan dan keinginan dimulai dari pukul 8 sampai dengan pukul 1, dan ini biasanya selalu kita tindak lanjuti sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada. Jadi pada intinya saya melihat bahwa dengan pengawasan, inspektorat sebagai mata dan telinga kita berkoordinasi dengan BPK, BPKP, dan KPK itu menjadi suatu modal dan kita gunakan sistem dalam rangka pengawasan. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk pasangan nomor urut 2 dan nomor urut 3. Lanjut, tanggapan 1 menit dari sekarang. Ya, terima kasih. Dan tentunya kalau SKPD punya perencanaan yang baik dalam satu program kerja, saya yakin serapan dari APBD setiap SKPD juga akan baik. Nah, bagaimana Tangerang Selatan sekarang serapan APBD-nya terhadap SKPD yang ada. Selanjutnya, Bu Airin tadi bilang bahwa setiap hari Rabu menerima terbuka. Ya. Satu hal yang saya ingin sampaikan bahwa setiap kabupaten kota ini ada rumah dinas, Bu. Nah, 7 tahun pemerintahan Tangerang Selatan berdiri, kita tidak ada namanya pendopo. Tempat masyarakat mengadu, tempat masyarakat berkumpul, tempat ikon Kota Tangerang. Oh, saya lewat mana? Pendopo Tangerang Selatan, misalnya rumah dinas wali kota. Nih sampai saat ini 7 tahun pemerintahan ini, apakah begitu sulit membentuk atau membangun rumah dinas seorang wali kota? Demikian. Terima kasih, Pak. Silakan waktunya 1 baik, menit terima dari kasih. sekarang. Pak Arsid adalah birokrat dari Kabupaten Tangerang. Tahu persis bahwa di Tangerang Selatan, untuk sekolah-sekolah SD negeri saja, sejak tahun 80-an sampai dengan kemarin pada saat menjabat tahun 2011, belum ada perbaikan. Kapasitas anak sekolah 1:42. Bisa dibayangkan bagaimana proses pembelajaran, sehingga rasanya tidak wajar dan tidak ini apabila kita mendahulukan pembangunan pendopo ataupun juga pusat pemerintahan. Sehingga yang kita lakukan adalah pembangunan sekolah-sekolah di mana kita bangun prototipe 2-3 lantai, dan uang bangunan, uang pangkal yang sebelum kami menjabat sebagai wali kota bisa mencapai angka 5 juta, 10 juta, 3 juta, kita hapuskan. Kita subsidi dari APBD Kota Tangerang Selatan. Maka untuk uang bangunan, uang pangkal, uang DSP itu ditanggung oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan. Iuran bulanan untuk SD SMP ini pun juga sudah ditanggung oleh pemerintah kota. Dan juga untuk buku-buku insya Allah di 5 tahun ke depan kita akan subsidi secara bertahap dari pemerintah Kota Tangerang Selatan. Baik, terima kasih, waktu habis. Tepuk tangan untuk pasangan nomor urut 2 dan nomor urut 3. Saya lanjutkan pertanyaan pasangan nomor urut 2 ke pasangan nomor urut 1 dan kemudian ditanggapi. Ya. Kami persilakan waktunya 1 menit dari sekarang. Ya, terima kasih Pak Ihsan. Mohon Bapak dan Ibu pasangan nomor urut 1. Kita sesuai dengan tema yang diberikan, Pak Ihsan mendapat budaya. Tangerang Selatan tadi memang banyak berbagai kultur yang masuk. Sampai saat ini pun Tangerang Selatan mungkin bingung apa yang menjadi budaya Tangerang Selatan aslinya. Dari kultur yang ada, dari budaya yang ada, perpaduan apa yang bisa kita ciptakan atau menurut Pak Ihsan, bagaimana budaya Tangerang Selatan itu bisa dikenal masyarakat khususnya Indonesia, umumnya dunia, dalam rangka ini loh Tangerang Selatan. Apa kira-kira program yang Pak Ihsan bisa berikan atau perencanaan apa yang bisa diberikan sehingga Tangerang Selatan mempunyai nilai khusus atau budaya khusus di mata Indonesia dan dunia. Demikian. Ya, tahan dulu sebentar. Kita mulai waktunya dari sekarang 2 menit. Terima kasih. Jadi yang pertama, Tangerang Selatan memang merupakan sebuah kota yang adalah Indonesia mini. Jadi ada semua perwakilan budaya, ada semua perwakilan suku, perwakilan ras dan lain sebagainya.
Tapi tetap yang utama dan utama sebagai budaya mayoritas adalah budaya Betawi, Pak. Jadi ini harus diakui dan ini juga bisa terrefleksi dari komposisi jumlah penduduk, komposisi jumlah agama dan lain sebagainya yang ada di Tangerang Selatan. Yang kedua, terkait dengan itu, yang tadi menjadi pertanyaan Bang Arsid, itu adalah menarik karena ke depan kita kepingin bahwa Tangerang Selatan ini menjadi satu blended, satu kesatuan komunitas sendiri yang memiliki ciri khas, yang memiliki ikon, yang memiliki budaya campuran yang merupakan refleksi daripada kombinasi latar belakang suku budaya yang ada dengan tetap tidak melupakan yang namanya budaya mayor yang merupakan adalah budaya Betawi. Nah ini yang ingin kita lakukan. Jadi yang pertama dan utama kita kepingin logo yang saya pertama kali angkat adalah ayam Tangsel. Maksudnya kita kepingin orang Tangsel bangga menjadi warga Tangsel. Warga Tangsel itu kebanggaan ini kadang-kadang selain diwujudkan dengan kecintaan bukan nasionalisme sempit, tapi kita kepingin ada ikon-ikon, ada hal-hal yang dibanggakan, ada barang-barang yang bisa dibanggakan di Tangerang Selatan yang menjadi ciri khas kita. Baik itu mulai mungkin dari batik, mulai dari monumen dan lain sebagainya yang ada di kota Tangerang Selatan yang bisa menjadi kebanggaan, menjadi ciri khas dan juga bisa menjadi hal yang dijual ke dunia baik itu nasional maupun internasional. Mungkin itu. Masih ada waktu? Cukup? Cukup. Oke, ditanggapi 1 menit dari sekarang, silakan. Ya, terima kasih. Menurut saya apa yang disampaikan Pak Ihsan ini masih memang perlu hal-hal terlalu meluas kan di dalam membuat ciri khas Tangerang Selatan. Tadi katakanlah Tangerang Selatan ini budayanya orang sukunya Betawi lah. Tapi kan masyarakat Tangerang Selatan ini dari berbagai suku. Ya katakanlah ada Jawa, Sunda, Padang dan lain-lain itu, sehingga budaya yang harus kita kedepankan ya Betawi dalam hal ini karena memang itu kita ada di suku Betawi. Tetapi juga kita harus mengakomodir budaya-budaya teman-teman kita yang dari luar dan berdomisili di situ sebagai masyarakat Tangerang Selatan. Sehingga dengan demikian menurut saya perlu adanya satu kesatuan budaya untuk menciptakan budaya apa sih yang cocok di Tangerang Selatan dan yang harus kita timbulkan di samping budaya Betawi yang memang jadi tuan rumah. Demikian. Silakan ditanggapi, waktunya 1 menit dari sekarang. Jadi pengakuan budaya Betawi sebagai budaya mayor di Tangerang Selatan itu tidak bisa dielakkan, tidak bisa dibantah. Tapi dalam konteks ini kita mencari apa yang dinamakan kalimatun sawa. Jadi titik-titik pertemuan, titik-titik persamaan yang baik, yang bagus, yang bisa diterima, yang bisa dijual antara budaya Betawi dengan budaya-budaya yang lain, mungkin masyarakat pendatang yang ada di dalam Tangerang Selatan. Nah ini kalau menjadi satu blended tapi tetap dengan satu komposisi atau satu budaya mayor yang diwarnai terutama oleh budaya Betawi, apa salahnya? Jadi ini yang saya maksud, tetap mengakomodir dan mengakui budaya Betawi sebagai budaya mayor, tapi di sisi lain kita juga mengakui keberadaan dan memberikan tempat kepada budaya-budaya lain, suku-suku lain, agama lain, dan keragaman yang ada dalam wadah Bhinneka Tunggal Ika itu. Makasih Pak Arsid. Cukup waktunya? Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan pada pasangan nomor urut 2 dan nomor urut 1. Selanjutnya kita berikan kesempatan, kali ini pasangan nomor urut 3 ke pasangan nomor urut 1. Kami persilakan waktunya 1 menit dari sekarang untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Iksan dan Bu Alin. Pendidikan nampaknya memang menjadi perhatian kita bertiga sebagai pasangan calon. Dan kita tahu bahwa pendidikan adalah sebuah tugas yang tidak akan pernah tuntas sampai akhir zaman. Oleh karena itu kami ingin meminta pendapat Bapak dan ini baik untuk pemerintahan kita ke depan. Apa implikasi dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terhadap visi misi bidang pendidikan yang sama-sama kita usung. Saya kira demikian, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin itu dulu. Cukup? Cukup? Oke. Undang-Undang nomor 20
Belum, sebentar. Kita mulai jawabannya 2 menit dari sekarang. Terkait dengan undang-undang itu, memang tidak menyebutkan bahwa yang namanya wajib belajar hingga 12 tahun. Undang-undang hanya menyebutkan bahwa wajib belajar hanya sampai dengan 9 tahun. Tapi ini bukan berarti pemerintah kota, kabupaten bisa melakukan inovasi, bisa melakukan tambahan, bisa melakukan subsidi kepada masyarakatnya dalam bidang pendidikan. Dan saya yakin dan dari perhitungan dan kalkulasi kami terhadap APBD yang ada di Tangsel, Tangsel bukan hanya bisa, tapi lebih dari cukup untuk melaksanakan yang namanya wajib belajar 12 tahun dengan bebaskan mulai dari PAUD, TK, SD, SMP sampai dengan SMA. Kenapa demikian? Tangsel memiliki APBD kurang lebih pada 2016 ini sekitar 3,2 sampai dengan 3,3 triliun. Kita memiliki pendidik, kita memiliki jumlah penduduk sekitar 1,5 juta. Sementara pada saat yang sama, kota yang kurang lebih sama profilnya dengan kita, katakan Depok, dengan jumlah penduduk kurang lebih sama, dengan yang namanya jumlah kecamatan hampir 2 kali lipat, mereka punya 11 kecamatan, kita hanya 7 kecamatan, mereka punya 61 kelurahan, kita hanya memiliki 54 kelurahan, bisa dan separuh daripada APBD Tangsel, Pak. Jadi APBD Depok ini hanya sekitar 1,5 sampai dengan 2 triliun, bisa melakukan yang namanya wajib belajar sampai 12 tahun. Pertanyaannya, kenapa Tangsel sampai saat ini tidak bisa melaksanakan yang namanya wajib belajar 12 tahun? Ini yang saya lihat, saya bilang di awal bahwa memang ada orientasi dari APBD kita sekarang ini kalau kita lihat terutama melulu kepada yang namanya belanja modal. Hampir 6:1, jadi 60% daripada kita punya APBD dialokasikan buat belanja modal dalam arti pembangunan gedung, pembangunan fisik, proyek dan lain sebagainya. Sementara aspek pelayanan, aspek pendidikan dilupakan. Oke, habis waktunya. Silakan ditanggapi. Waktunya 1 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Rata-rata lama sekolah di Kota Tangerang Selatan ini saat ini sudah mencapai 11,52. Artinya kita sudah mendekati wajar Dikdas 12 tahun sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Tapi selalu menjadi polemik manakala menyusun APBD skala prioritas. Nah, bagaimana treatment yang atau trik-trik yang bisa difikirkan atau direncanakan oleh Pak Iksan ketika APBD harus kita susun dengan menentukan skala prioritas terhadap begitu banyak urusan-urusan pemerintahan yang harus dilakukan. Kita tahu bahwa ada kurang lebih 18 urusan pemerintahan wajib dan 8 urusan pemerintahan pilihan. Bagaimana penyusunan skala prioritas ini sehingga semua urusan tadi yang memang menjadi tugas pemerintah daerah ini bisa berjalan secara simultan dan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Mungkin itu. Waktu 1 menit dari sekarang untuk menanggapi. Kami persilakan. Jadi skala prioritas kami jelas bahwa kami akan melakukan yang namanya APBD untuk rakyat. Jadi reorientasi daripada alokasi APBD untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat yang dirasakan rakyat dan bisa langsung diakses oleh rakyat. Jadi dalam konteks ini, kalau Pak Ben tadi menanyakan masalah skala prioritas, kita akan memprioritaskan apa yang kita sebut bisa dirasakan oleh masyarakat. Jadi bagaimana rakyat ini tidak ada lagi yang putus sekolah hanya karena ketiadaan biaya dari SMP ke SMTA. Nah ini kita berikan mereka beasiswa, kita berikan mereka bantuan, kita bebaskan semua biaya-biaya ini. Tentu masalah gedung, masalah infrastruktur juga akan menjadi satu persoalan. Karena memang di Tangsel ini yang saya lihat bukan hanya kekurangan gedung, tapi juga sebenarnya kita sangat kurang jumlah sekolah. Tidak ada misalnya SMP di setiap kelurahan, tidak ada misalnya SMA di setiap kelurahan. Tapi prioritas yang harus kita berikan bukan hanya melulu kita rombak. Jadi bukan hanya gedung, bukan proyek, bukan infrastruktur, tapi bagaimana anak kita bisa sekolah. Kita berikan tepuk tangan untuk pasangan nomor urut 3 dan nomor urut 1. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk ketiga pasangan ini. Kami lanjutkan, sekarang giliran pasangan nomor urut 3 ke pasangan nomor urut 2. Waktunya 1 menit untuk memberikan pertanyaan. Pasangan urut nomor 2, Bang Arsid dan Bu Elvir. Yang pertama kita tahu bahwa Tangerang Selatan berada di antara posisi strategis yang dengan ibu kota Jakarta dan pusat pertumbuhan yang lainnya. Kita perlu bekerja sama dengan lingkungan sekitar. Nah menurut
Pak Arsid dan Bu Elvir, kira-kira sektor-sektor atau bidang-bidang apa yang bisa kita kerjasamakan dengan daerah sekitar untuk menambah kemampuan ekonomi dan daya dorong Kota Tangerang Selatan. Baik, sehingga kita bisa berdaya saing dengan daerah-daerah yang lainnya. Yang berikutnya kita juga tahu bahwa daerah perbatasan ini mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dengan kita. Karena secara ekonomi dan sosial masyarakat Tangerang Selatan ini lalu lintasnya sudah tidak lagi mengenal batas-batas pemerintahan. Oleh karena itu bidang-bidang apa yang bisa kita kerjasamakan dengan daerah sekitar dimanapun itu atau daerah-daerah yang di luar daerah Tangerang Selatan demi semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak yang bekerja sama. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya. 2 menit kami persilakan. Terima kasih Pak Ibu Airin, Pak Ben. Bukain moto Tangerang Selatan, cerdas, religius, modern. Religius ini lebih ketimbang kita artikan bagaimana bersih. Karena religius ini kan harus bersih. Nah, Tangerang Selatan ini kan menjadi polemik juga, sampah. Penanganan sampah yang begitu ngejelimet dan kadang-kadang di median jalan bertumpuk kalau kita dari Serpong sampai ke Tangerang Selatan. Saya kira hal-hal yang bisa kerjasama dengan pemerintah daerah tetangga atau katakanlah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang atau mungkin Bogor, Depok. Nah, hal ini juga menjadi penting. Kenapa? Luas Tangerang Selatan ini dengan kapasitas sampah yang begitu banyak dan sementara pembuangan sampah akhir ini juga menjadi masalah dari Kota Tangerang Selatan. Ini hal-hal seperti ini yang bisa juga kita kerjasamakan kepada pemerintah luar. Tentunya memang sampah ini kadang ada orang yang bilang sampah merupakan banyak hobi membuang, tapi dikala kita mengolah sampah banyak yang menolak pembuangan sampah. Nah ini juga kita bisa kerjasamakan atau mungkin dengan pengelolaan sampah yang lebih modern sebagaimana yang mungkin sudah ada dan saya yakin saya dengar juga dari pemerintah Kota Tangerang Selatan yang lalu sering kunjungan keluar untuk perbandingan sampah. Tetapi saya yakin kemanapun perbandingan atau studi banding masalah sampah, yang penting bagaimana kita bisa mengimplementasikan kemauan kita bekerja sama dengan pihak luar. Kalau kemauan itu dengan pihak luar secara meyakinkan mereka bisa saling menguntungkan di dalam bekerja sama, pihak tetangga pun saya yakin akan mau. Itulah hal-hal seperti itu. Dan selanjutnya yang masalah yang tadi disampaikan Pak Ben dalam masalah tetangga batas wilayah juga yang menjadi penting. Kenapa? Karena kadang-kadang ya hubungan antara pemerintah daerah dengan tetangga ini menjadi bias dikala kita Waktunya juga habis. tidak menghargai. Baik, nanti ada waktu lagi Pak. Demikian. Terima kasih. Silakan ditanggapi. 1 menit dari sekarang. Ya, memang betul. Daerah yang berbatasan dengan kita, kalau orang bilang kita penyangga DKI Jakarta, kalau menurut saya justru DKI yang menyangga kita. Artinya kita yang menjadi daerah utama bagi pemerintahan daerah yang lainnya. Tapi problematik kerjasama antar daerah itu adalah kepentingan yang berbeda. Pemerintah daerah yang bekerja sama dengan kita punya visi, kita juga yang bekerja sama dengan pemerintah daerah yang lainnya, kita sudah juga punya visi. Kita sudah bekerja sama dengan daerah bukan saja dengan daerah perbatasan, bahkan dengan daerah-daerah lain yang di luar provinsi Banten ini sendiri. Sehingga dengan demikian memang ke depan harus dilakukan kerjasama yang optimal dengan secara detail apa saja yang bisa kita kerjasamakan. Apakah di bidang pendidikan, bidang apanya yang bisa kita kerjasamakan. Tadi menyinggung soal sampah. Problem terbesar dari persoalan penanganan sampah di kita adalah persoalan lahan. Kita tahu DKI Jakarta juga merasa kerepotan dengan persoalan Bantar Gebang dan sebagainya. Jadi lahan ini menjadi problem utama kita untuk kerjasama dengan daerah. Iya, sayang sekali pas Bantar Gebang habis Pak tadi masalah. Saya berikan kesempatan 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Tadi pertanyaan menarik sekali, yaitu mengenai apa saja bentuk kerjasama yang bisa dilakukan dengan daerah-daerah lain. Di sini dari perspektif bidang kesehatan, saya memandang bahwa justru ini bisa dikerjasamakan antara lain dalam sistem rujukan. Karena sistem rujukan ini akan sangat membantu masyarakat untuk tidak nantinya hanya mengalami stuck di salah satu wilayah saja. Jadi di sini juga penting kami menjalin kerjasama dengan daerah lain agar sistem rujukan bidang kesehatan ini juga berjalan dengan baik dan intinya masyarakat pun bisa terlayani dimanapun dia berada. Terima kasih. Masih ada waktu, silakan. Cukup? Sayang lupa waktunya Pak. Oke, Terima kasih. Saya kira memang bagaimana antara pemerintah daerah bisa meyakinkan Pak dalam satu kerjasama.
Karena kalau sama-sama sudah meyakinkan punya keuntungan yang sama dalam hal punya kepentingan yang sama, saya yakin pemerintah daerah itu juga bisa menyetujui apa yang kita usulkan untuk dikerjasamakan. Tadi banyak hal, katakanlah tadi dibilang Oke, baik, terima kasih, waktunya sudah habis. Terima kasih sekali lagi, kita berikan tepuk tangan meriah untuk pasangan nomor 1, 2, 3. Jadi saya yakin dari 1,5 jam ini sudah yakin apa yang ingin dipilih, siapa yang ingin dipilih, sudah yakin. Kalau yang di sini saya yakin pasangan. Kita kembali saat lagi.